Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini sengaja saya berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk kita sosialisasi tentang pemetaan aset. Jadi dari pemetaan aset kita sebetulnya punya dasar 7 modal aset. Yang pertama modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Oke, yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia saya harapkan Bapak Ibu di sini aktif untuk memetakan modal manusia kita itu siapa saja, apa saja gitu. Jadi saya ambil contoh misalnya modal manusia di sekolah kita itu ada siapa, ada apa saja, ada siapa saja gitu. Monggo kalau ada yang ingin memberikan tanggapan. Dengan modal manusia sesuai dengan Permendikbud ya kalau nggak salah, bahwasanya itu ada sumber daya manusia Ya. yang disebut dengan intern, sumber daya intern yang ada di dalam, yaitu ada kepala sekolah, ada dewan guru, ada murid. Terus eksternnya daya sumber daya manusia pendukungnya itu wali murid, lingkungan penjaga itu masyarakat yang ada di wilayah terdekat dengan sekolah. Itu sumber daya manusia. Dan dalam sumber daya manusia yang harus dimanfaatkan tadi ya harus ada komunikasi yang intens. Saya garis bawahi ya, bahwa modal manusia itu ada yang di dalam kepala sekolah, guru, murid, kemudian siswa, terus staf, kemudian ya yang di luar ada wali murid, terus masyarakat penyangga itu ya masyarakat lingkungan terdekat. ya. Kalau wali murid itu sudah merangkum sekaligus sebagai komite. Oke, sebagai termasuk komite, kemudian pengawas Pak ya, Yang pengawas, ya. pengawas atau dinas terkait, Ya, dinas terkait itu eksternnya. Kemudian untuk dinas sosial, nih, Pak. Modal dinas sosial, dinas sosial ini modal sosial yang dimana sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalam dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan trust dan jaringan. Jadi modal sosial ini kita kaitkan kepada masyarakat, lingkungan sekitar. Kemudian bisa juga komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu dari kita seperti MGMP bisa, KKG kalau di SD, kemudian PGRI. Ini PGRI kita termasuk komunitas praktisi. Atau ada lagi selain itu misalnya apa, KKS Pak ya, bisa ya Pak? Iya, KKS, Pramuka boleh. Apalagi kira-kira masukan komunitas praktisi? PMR ya. Boleh juga. Kalau PMR itu kan kaitannya nanti kalau praktisi ini kan sifatnya skupnya suatu kelembagaan atau keorganisasian yang memiliki fungsi mutualisme lah, saling menguntungkan ya antara satu jajaran ke jajaran yang lainnya kan. Kalau tadi MGMP kan ya, salah satunya untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam pokok pembelajaran dalam setiap mata pembelajarannya. Kemudian MKKS, ya ini kepala sekolah membicarakan masalah kaitan dengan seluruh rekup sekolahnya. Nah, itu. Terus KKG ya guru ya seperti itu. Kalau pramuka, kenapa pramuka itu masih termasuk praktisi? Karena pramuka itu ada jenjang strukturalnya itu dari pusat sampai ke bawah, dan di situ memiliki fungsi yang sifatnya juga ada pembinaan, hubungan kesosialan, gitu ya. Ada terus pengkaderan. Mungkin begini, kalau PMR kita karena komunitas
hubungan. tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tatanan politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya dalam unit sosial. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk pencapaian kepentingan. Betul. Ya kita harus belajar sebagai Ya. manusia pendidik, harus kita belajar politik itu. Contoh gini, bagaimana sekolah ini mau dikenal oleh masyarakat kalau kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain dengan cara pendekatan politik itu kan salah satunya untuk melakukan pendekatan ya. Nah, itu lebih kepada siapa Pak kira-kira modal politik itu Pak? Ya sesama, namanya satu komunitas nih, kita guru nih ya. Contoh Bu Waka bagaimana caranya bisa melakukan pendekatan kepada seluruh guru supaya di situ bisa menggiring nih ke satu titik demi kemajuan bersama. Kalau politik kan gitu. Ya. Kalau misalnya ke eksternal, Kalau luar sekolah ya kita ke tokoh-tokoh pendekatan Ya. ya kita kalau guru hanya diem saja tidak ya. tidak ada pendekatan ke tokoh, kita nggak akan pernah mendapatkan masukan Misalnya seperti anggota dewan untuk mencari apa namanya bantuan-bantuan lah sifatnya gitu supaya ada pemerintah daerah setempat misalnya. Mungkin bisa juga polisi ya itu jelas itu puskesmas, Puskesmas, rumah sakit, BNN dan seterusnya. Iya. Itu bisa juga kita masukkan modal politik. Oke, sekarang modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual budaya dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Ini paling utama kita modal agama dan budaya itu paling utama karena kita punya salah satunya orang Bali ya. Jadi itu modal sangat-sangat besar untuk kita untuk sekolah kita karena di Lampung Barat ini cuma kita yang punya baik dari budaya maupun agama. Di sini toleransi antar umat beragama pasti lah ya. Kemudian pura kita punya itu bisa kita kembangkan sebagai aset modal kita. Modal fisik Pak. Nah modal fisik ini banyak ya. Apa kira-kira Pak yang kita punya dari modal fisik ini Pak? Sekolah. Ya, Boleh di sekolah, bangunan. boleh di luar sekolah. Ya kalau modal fisik yang berupa bangunan jelas. Ya, sekolah kita punya sekolah, ruang lab, ruang dapur, ruang guru, musola dan seterusnya ya. Kemudian apa yang bisa kita berdayakan di luar lingkungan sekolah yang itu kita bisa jadi aset untuk modal fisik kita. Fisik, maksudnya modal fisik yang kita punya aset untuk kita kembangkan keluar gitu. Berupa modal fisik yang di luar sekolah. Kita kan di sekolah punya segalanya ya. Ya, walaupun saat ini belum ada. Tapi kalau emang itu diprogramkan, ada sih modal fisik. Contoh, kita menyiapkan alat pakaian tari. Itu jadi modal fisik yang bisa kita sewakan ke orang lain, ke masyarakat umum, kalaupun ada acara-acara tertentu. Ya. Contoh, ataupun mungkin pakaian adat Ya. yang sebetulnya bisa menjadi masukan buat sekolah secara finansial. Kalau sekolah Atau mungkin begini Pak, kalau misalnya kita punya acara nih hari-hari keagamaan, hari besar keagamaan, kita kan punya masjid dekat sekolah Pak. Itu kan mungkin bisa kita manfaatkan Pak ya. Misalnya kalau masyarakat mengadakan pengajian akbar, kita bisa terlibat di situ nggak kira-kira Pak? Oh, acara maulid nabi. Melaksanakan kegiatan Iya. berbarengan dengan kegiatan Kegiatan masyarakat, yang menggunakan aset punya masyarakat. Atau misalnya begini, apa yang kita bisa manfaatkan
di aset luar sekolah yang itu bisa menjadi modal kita untuk kita kembangkan, untuk kita gaungkan gitu kan. Misalnya nih saya gambar kayak pura. Pura itu bisa menjadi aset kita di luar sekolah untuk kita kembangkan. Apa kira-kira misalnya nih, saya kan contoh misalnya gitu. Atau apa aset di luar sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah kita? Kolam renang kita lambai Bisa dipakai untuk bisa kita pergunakan, kita bisa bikin apa namanya semacam ekskul. betul. Oke, itu juga bisa Pak. Atau acara keagamaan misalnya kan kita pakai pura itu kan. Atau ada lagi kira-kira aset fisik yang ada di luar sekolah yang bisa kita terkait lingkungan. Nanti kita ada lingkungan dan alam. Mungkin kolam renang itu ya, jadi ya kolam renang atau pura atau masjid yang bisa kita pakai untuk kegiatan acara-acara besar. Bisa juga kita bikin kegiatan bakti sosial. Kalau bakti sosial itu kan kemudian bisa lintas agama. Betul. Kalau acara-acara keagamaan biasanya kalau karena kita meskipun banyak agama yang dari Hindu, ada Katolik ya, cuman kan itu tetap mayoritas Muslim, pastinya kita akan tersentralkan kepada kegiatan keagamaan Muslim saja. Tapi kalau misalnya kita bikin semacam bakti sosial, itu bisa kita agendakan bulan ini di masjid, bulan berikutnya di pura. Juga bisa gitu, karena itu melibatkan aset di luar sekolah. Lanjut ya, kita ke modal lingkungan dan alam. Nah ini apa yang kita punya lingkungan dan alam di sekolah. Nah jadi bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, seperti laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Kemudian tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak. Semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Seperti apa contoh lingkungan di dalam sekolah kita? Kebun, ya. Kebun kopi. Kebun, ya. Terus kebun, taman, Pak ya. Apalagi kira-kira aset lingkungan dan alam kita yang kita bisa manfaatkan, kita bisa pergunakan di dalam sekolah ini. Sungai kita nggak punya ya. Yang kebun ini, dan taman. Taman itu air bersih mungkin ya. Kita punya kan ya air bersih ya. Air bersih. Kalau di luar lingkungan, kalau di luar sekolah Pak? Sebenarnya banyak, tapi kan belum tergali tadi. Contoh kita yang terdekat itu selain kolam renang tadi ada taman pohon itu yang ada juga di Talang Bali. Itu berupa fisik tadi ya. Ya, terus kemudian air terjun itu kita punya 2. Nah kalau air terjun masuk ke lingkungan, ya air terjun 2 Pak ya. Ya, terus kemudian Gembora kita juga punya 2 yang terdekat. Apa bahasanya? Ini air panas, belerang. Belerang air panas. Air panas. Enggak. Ya. Air panas. Bahasa lingkungan sini itu. Kalau dulu Pak, emang kita sering zaman Pak Imanuddin ini seneng Pak ngajak anak-anak Pak. Hacking ke sana. Iya. Hacking ke sana ya. Jadi ya apa ya, bisa menambah wawasan anak-anak, bahwasannya di sini ini ada taman wisata gitu, secara alami. Bisa juga pegunungan itu bisa Pegunungan. alam ya. Jadi sebetulnya manfaat kita lingkungan di luar sekolah sebenarnya bisa juga ya Pak. Dengan sampai waktu dulu dengan Pak Nur kan bisa hiking sampai ke Gembura ya kan. Iya. Kemudian air terjun bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Iya. Apa kita hitung? Itu Pak Iman itu banyak itu Pak, ini memberi manfaat di air terjun itu Pak. Ngajarin renang anak-anak tuh Pak. Kita lanjut Pak ya ke modal finansial Pak. Nah ini agak penting Pak ya. Modal finansial ini jelas yang kita punya di dalam bos Pak ya. Bos, Bos, ya, kemudian bos reguler.
Dan yang lain PPMP komite Pak. Komite kita ada ya. Ya, ada walaupun kita tidak terlapor. Komite dengan kearifan lokal, artinya ya kondisional. Iya, kondisional. Contoh kayak perpisahan kemarin itu tanpa campur tangan komite ya. Nggak jadi. Jadi Enggak jadi terlaksana. cuman emang secara administrasi itu tidak pernah kita laporkan karena kenapa? Kalau kita laporkan kita harus ada pertanggungjawaban secara tertulis. Oke Pak. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar. Oh iya. Bagaimana menghasilkan Itu uang dan membuat produk-produk yang bisa kita jual. Bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan koperasi sebetulnya. Iya, koperasi sekolah. Koperasi sekolah, kemudian kantin sekolah bisa juga. Juga bisa kerajinan tangan anak. Ya, kita memang yang belum punya di pemanfaatan dari alam kita untuk kita menjadikan itu modal finansial. Itu mungkin salah satu yang PR kita Pak, bahwa finansial itu tidak hanya bos saja, tidak hanya bosda saja gitu kan, kita bisa manfaatkan itu untuk menjadi modal finansial. Iya, dari sumber lain Pak. Oke, mungkin itu jadi saya catat ini sebagai 7 modal kita, bahwa cara pandang kita untuk memajukan sekolah jangan cara pandang yang kekurangan. Jadi cara pandang kita jangan berbasis kekurangan. Kalau bisa kita berbasis kekuatan. Apa yang kita punya itu yang kita kembangkan. Iya. Kalau kita berbasis kekurangan, kita akan berputar pada masalah. Jadi kalau bisa kita berbasis kekuatan. Apa kekuatan kita yang kita punya, itu yang kita kembangkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pemetaan aset yang kita bisa kembangkan ke depan. Atas dukungan Bapak Kepala Sekolah juga, mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah juga bisa memberikan kebijakan yang itu berpihak kepada anak, kepada murid, dan kita juga sebagai pendidik hanya mendorong kodrat untuk memunculkan kompetensi peserta didik. Oke, mungkin cukup itu. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan, monggo silakan Bapak Kepala Sekolah atau Cukup ya. Kalau ada guru yang Karena gini, cukuplah karena beliau ini ada undangan untuk pertemuan di dan ini udah jam 10 Pak. Ini kan kalau juga. enggak apa. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.